Oke, rekan-rekan semuanya, kali ini kita membahas bagaimana cara melaporkan SPT tahunan orang pribadi. Nah, yang saya kasih contoh saat ini adalah eh, SPT tahunan pribadi yang bekerja di sebuah perusahaan. Nah, pada tahun 2025 saat ini terjadi perbedaan menu pada DJP online yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, kali ini saya membahas dengan website DJP online karena website yang seharusnya dikatakan pajak dengan menggunakan Cortex, saat ini Cortex belum bisa dilakukan pelaporan. Nah, jadi tetap kita melaporkannya secara DJP online. Nah, di sini saya kasih langsung contoh, ada bukti potong. Jadi rekan-rekan nanti mintalah bukti potong terlebih dahulu kepada bagian pajak yang melaporkan pajak PPh 21 di perusahaannya. Yakni 1721 A1 atau 1721 A2. Jadi tergantung dari rekan-rekan semuanya. Setelah dapat bukti potongnya, barulah kita bisa menginputkan di DJP online. Oke, lanjut aja. Kita buka website DJP online, ya, seperti pada tampilan saat ini. Nah, masukkan NIK atau NPWP rekan-rekan semuanya. Jadi, nanti di sini NPWP atau NIK lihat di form A1. Nah, yang saya lihat di sini form A1, jadi rekan-rekan inputkan NPWP atau NIK-nya. Oke, saya ketik dulu. Masukkan passwordnya. Terus klik selanjutnya. Oke, kalau sudah kita pilih verifikasinya. Nah, rekan-rekan mau pilih verifikasi melalui email, SMS, atau melalui akun pajak, tinggal diklik aja. Nah, sekarang saya kasih contoh melalui email. Tinggal klik email. Nah, nanti buka email ya yang terdaftar di DJP online, rekan-rekan semuanya. Nanti inputkan kode verifikasi tersebut ke dalam akun DJP ini. Oke, nanti setelah itu kita langsung masuk ya. Nah, di sini nanti rekan-rekan pilih di menu di atas. Nah, di sini karena menunya saya kecilin, jadi dia tombolnya di sini. Tapi kalau rekan-rekan semua nanti di atas ini ya. Nah, pilih menunya nanti menu lapor ya. Pilih pelaporan ya, tetap pelaporan. Nanti pilih e-filing. Oke. Nah, di sini terdapat pelaporan pada tahun sebelumnya ya. Nah, di sini saya kasih contoh menggunakan SPT 1770S ya. Jadi caranya klik buat SPT ya. Nanti ada pertanyaan, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Nah, kalau misalnya kalian ada pekerjaan bebas atau usaha, jawab iya ya, karena formulirnya nanti berbeda ya. Nah, kalau saya di sini saya kasih contoh dulu tidak. Ya, apakah Anda seorang suami atau istri menjalani kewajiban perpisahan? Ya, MT atau pisah harta. Nah, kalau misalnya iya pilih iya, kalau misalnya tidak pilih tidak. Terus, nah apakah penghasilan bruto Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta?
Nah, jadi patokannya ini lihat di mana? Nah, coba kalian lihat di nomor 8. Nah, nomor 8 ini kalau lebih daripada 60 juta, jawab tidak. Tapi kalau kurang daripada 60 juta, jawab iya. Nah, di sini contoh saya, ini lebih dari 60 juta, berarti jawab tidak. Nah, Anda langsung diarahkan sini 1770S. Tapi kalau misalnya kita jawab iya, nanti pilih dapat jadi 1770 SS. Nah, saya pilih di sini dengan panduan. Nanti kita kalau misalnya ada bingung, tinggal melihat panduannya. Kalau sudah, klik SPT 1770S. Nah, langsung kita masuk ke formulirnya. Nah, petunjuknya nanti lihat di sini. Ya, petunjuk pengisiannya. Nah, tapi kalau tampilannya lebar, DJP-nya nanti di sebelah kiri ada petunjuk pengisian, nanti klik aja di sebelah sini. Nah, kita pilih tahun pajaknya tahun 2024, ya, normal ya, dengan pembetulan. Kalau normal itu berarti belum pernah melakukan laporan sama sekali. Kalau pembetulan berarti sudah melakukan pelaporan tapi ada data yang salah. Klik selanjutnya. Oke. Nah, di sini kita lihat. Nah, kita lihat di sini daftar pemotong atau pemungut oleh pihak lain yang ditanggung oleh pemerintah. Nah, jadi kita patokannya di nomor 21 ini. Ya, jangan sampai salah ya rekan-rekan. Kita lihat di nomor 21 ini ya. Kalau rekan-rekan bekerja di sebuah perusahaan, nanti kalau misalnya lebih bayar, itu nanti perusahaan minta ke teman-teman minta ke perusahaan terhadap lebih bayar yang rekan-rekan yang telah bayar. Ya, tapi kalau misalnya kurang bayar bagaimana? Berarti kalian juga nanti telah dipotong sama perusahaan. Jadi tetap acuannya jangan di nomor 22A tapi di 21. Ya, di PP apa saldo satu terutang seperti ini. Nah, jadi kita klik tambah. Oke, jenis pajaknya kita pilih 21. Nicknya lihat nick perusahaan. Nah, nick perusahaan yang mana nih? Di H03 ini, NPP pemotong. Nah, jadi rekan-rekan inputkan nick perusahaan. Oke, nanti otomatis muncul nama nama pemotongnya di sini. Ya, nah otomatis nama pemotongan udah otomatis di sini. Nah, nomor bukti pemotongan itu lihat di nomor di sini di H01. Nah, saya inputkan. Oke, tanggalnya lihat di tanggal berapa sih? Gitu. Nah, kalau tanggal kalian lihat di paling bawah sekali nanti di C03 di tanda tangan, lihat di situ tanggal tanggal pelaporannya. Kalau di sini saya tanggal pelaporan ini tanggal 28. Ya, jumlah dipotong ingat lihat di nomor 21 ya. Jangan sampai salah karena kalau sampai salah nanti kita bisa keterangannya lebih bayar atau kurang bayar ya. Padahal perusahaan telah memotong atau memberikan lebih bayar rekan-rekan semuanya. Oke, setelah itu ya kita selanjutnya. Nah, di sini masukkan penghasilan itu dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, jadi di sini, nah di kolom B nomor 12. Nah, langsung ada petunjuknya. Ya, oh ini salah nih 1721. Sebenarnya penghasilan itu ada di nomor 13. Nah, di nomor 13 rekan-rekan masukkan. Kalau sudah klik selanjutnya. Ya, nah form selanjutnya adalah apakah Anda memiliki penghasilan negeri lainnya? Nah, penghasilan negeri lainnya itu lihat di sini. Bunga, sewa, hadiah, penghasilan lainnya. Nah, itu kalau jawab iya berarti kalian harus diisi. Nah, kalau tidak, ya kita jawab tidak. Selanjutnya, ya, apakah Anda memiliki hutang luar negeri? Nah, kalau tidak, jawab tidak.
Selanjutnya, oke. Nah, di sini apakah Anda Pak memiliki penghasilan tidak termasuk objek pajak? Nah, jadi kalian lihat penghasilan tidak termasuk objek pajak rekan-rekan semuanya. Kita jawab tidak saja. Ya, apakah Anda memiliki pemotongan secara final? Nah, jadi rekan-rekan kalau misal memiliki pajak potongan secara final jawab iya, kalau misalnya tidak ya tidak. Ya, oke. Eh, Sebentar, saya jelasin dulu. Lupa saya menjelasinnya. Penghasilan final ini kalau misalnya rekan-rekan ada bekerja ya dalam 1 tahun, nih diisi di sini, ya. Nah, data yang Anda masukkan masuk pada kolom di PP penghasilan bruto adalah jumlah penghasilan bruto dalam 1 tahun, sedangkan kolom PP terutang dan jumlah PP dalam 1 tahun pajak per jenis penghasilan. Jadi rekan-rekan lihat di bukti potong final ya rekan-rekan semuanya, nanti masukkan di sini. Oke, nah di sini kolom sama harta. Nah, harta rekan-rekan semuanya nanti kalian masukkan di sini. Nah, kalau misalnya hartanya sama dengan harta sebelumnya, kita lihat pada harta pada SPT tahun lalu. Klik aja. Nah, nanti muncul pada harta pada laporan SPT tahun lalu berarti tahun 2023. Nah, kalau misalnya nih rekan-rekan ada penambahan harta. Nah, klik aja tambah. Nah, di sini pilih kode hartanya. Ya, pilih kode hartanya. Misalnya saya contoh ada uang, ada tabungan, ada deposito, ada alat transportasi, a- ya, nah, ada emas, nah, peralatan elektronik lainnya, nah, tanah, bangunan, nanti inputkan kodenya di sini. Nah, kasih contoh misalnya saya kasih tabungan misalnya. Nah, ini keterangan nama hartanya apa? Oke, terus tahun perolehan kapan? Berarti tahun 2024 ini. Harga tabungannya berapa sih kalau misalnya? Tapi kalau misalnya rumah, berapa sih harga rumahnya gitu? Kalau beli emas, berapa sih harga emasnya? Nah, keterangan ini harus diisi ya. Kalau nggak diisi dia error dia nanti. Dijelasin kalau misalnya mobil rekan-rekan beli, berarti platnya berapa? Nah, nanti dijelaskan di sini. Oke, klik simpan. Ya, sudah nambah. Nah, kalau sudah klik selanjutnya. Oke, apakah Anda memiliki hutang? Ya. Nah, jadi kalau misalnya memiliki hutang, jawab iya. Kalau misalnya tidak, ya tidak. Misalnya kita pilih iya nih. Nah, nanti kita bisa lihat utang pada tahun sebelumnya. Nah, bisa merujuk utang sebelumnya. Nah, jadi kalau misalnya hutangnya kan biasanya tahun sebelumnya itu misalnya 100 juta. Nah, tahun sekarang kan misalnya kita bayar, misalnya kan pasti berkurang tuh. Bisa kita lakukan ubah. Nah, berkurang nih misalnya. Tinggal jumlahnya aja, ya. Nah, kalau misalnya hutangnya bertambah, berarti klik tambah. Nah, pilih kode hutangnya. Ya, mau di bank, di kartu kredit, ya, atau utang lainnya. Ya, nanti klik. Kalau sudah klik selanjutnya. Nah, apakah Anda memiliki tanggungan? Ya, kalau jawab iya. Kalau misalnya punya istri, anak, jawab iya. Ya, tanggungan pada SPT tahun lalu bisa kita ambil aja. Kalau misalnya tanggungan kalian bertambah pada tahun 2024, tinggal diklik tambah aja. Ya, isi nomor NIK, nah, hubungannya apa. Klik selanjutnya, apakah Anda memiliki zakat? Ya, nah zakat ini lihat di nomor 11. Ya, jadi zakat ini sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan badan amil zakat yang disahkan oleh pemerintah. Atau pengelolaan sumbangan keagamaan yang disahkan oleh pemerintah. Ini kita jawab tidak. Selanjutnya, oke, statusnya. Nah, ini status kalian. Nah, kalau misalnya sudah menikah, berarti pilih kawin. Tapi kalau belum menikah, pilih tidak kawin. Oke, nah bagaimana kalau kalian sebagai istri yang suaminya juga bekerja? Berarti pilih tidak kawin ya. Tidak kawin dengan nol tanggungan. Tapi kalau di sini tergantung dari status rekan-rekan semuanya. Klik selanjutnya. Apakah ada pengembalian?
Nah, nanti kalau kalian bingung, lihat di petunjuk aja. Nah, kita tidak ada pengembalian dari luar negeri. Klik selanjutnya. Ya, apakah Anda pembayaran pasal 25 cicilan? Nah, cicilan terhadap pasal 25, kalau misalnya ada tinggal inputkan aja yang bayar sendiri. Cicilan pasal 21, tapi kita dibayar cicilan per bulan. Oke, di sini lihat ya. Nah, perhitungan pajaknya. Nah, jadi perhitungan pajaknya otomatis nihil. Ya, jadi ingat kalau misalnya lebih bayar dan kurang bayar, lihat kalian berarti salah menginputkan. Nah, di sini patokan di nomor 21. Jadi nihil kalau sudah selanjutnya, ya. Nah, proses kurang bayar atau lebih bayar. Nah, nanti berarti lihat di sini keterangannya karena kita nihil. Kalau misalnya kurang bayar, berarti kalian masukkan NTPN, ya. Sorry. Berarti iya masuk ke NTPN yang telah kalian setorkan dulu, ya. Tapi sebelumnya buat e-billing dulu, ya. Ini kalau misalnya rekan-rekan bekerja lebih dari satu perusahaan atau misalnya rekan-rekan punya usaha, berarti kan kurang bayar tuh biasanya dihitung kembali. Nah, berarti kalian harus membayar. Tapi kalau misalnya dibayar perusahaan itu berarti sudah dipotong sama perusahaan. Ya, kalau lebih bayar bagaimana? Lebih bayar terhadap usaha atau misalnya terhadap rekan-rekan telah membayar berlebih, ya. Nah, berarti kalian bisa restitusi. Nanti ada pilihannya di situ, ya. Oke, selanjutnya. Oke, cukup jelas di sini. Dengan menjadi sepenuhnya kita pernyataan setuju. Selanjutnya, oke. Nah, ya laporan kita. Tinggal ambil kode verifikasinya. Nah, kode verifikasinya mau di SMS atau di email, bebas di sini. Kalau saya ke email aja. Kalau SMS biasanya dikenakan pulsa, ya. Pulsanya Rp500 kalau nggak salah. Jadi kalau rekan-rekan nggak ada pulsa, ya, jadi tidak bisa dapatkan kode verifikasinya. Kita masukkan, kita lihat di email tadi, saya lihat di email, ya, kalau sudah klik kirim SPT. Ya, kita tunggu proses. Nah, ya, jadi SPT Anda berhasil dikirim, pilih puas atau tidak. Nah, misalnya kalau misalnya kita puas, pilih puas. Oke. Nah, rekan-rekan semuanya, nah begitulah cara untuk melaporkan SPT tahunan eh, pribadi ya terhadap penghasilan kita tahun 2024. Nah, nanti udah terlapor di sini.